jatuh. Dia nyongket mungkin inilah keselimut ya jatuh, cuma dia posisinya badannya lurus, cuma dilewatin kontainer doang, alhamdulillah nggak kenapa, cuma palanya miring dia. Malah nyesel sih, cuman itulah mau gimana kalau begitu nggak dapet duit. Sering diomongin sama tetangga, sama anak-anak juga, kamu ngapain sih kayak gitu di pinggir jalan kayak nggak ada kerjaan yang lagi aja, cuman ya udah cuek aja dia. Yes, teman-teman, Nokit kembali hadir. Kali ini gue seneng banget nih teman-teman, karena gue udah lama nih nyari narasumbernya, nyari sosok yang bisa diajak ngobrol. Karena gue di sini pengen ngobrol tentang anak jalanan yang ada di Jakarta Utara ya, spesifik tentang Bajilo. Nah, buat teman-teman semua nih yang nggak tahu Bajilo itu singkatannya bajing loncat. Kalau secara umum orang-orang nih nganggap dia ini ya orang-orang yang kurang baik ya. Aktivitasnya tuh seperti kayak dia naik ke kontainer, truk, losbak, ngambil besi, ngambil apapun yang ada di situ ya, barang-barang. Nah, daripada gue banyak ngobrol gak jelas nih, kita langsung dengerin aja sama narasumbernya langsung, kita kenalan dulu ya kan. Assalamualaikum Bang Awis. Waalaikumsalam. Sehat Bang Awis? Ya. Sebelumnya makasih banyak nih Bang Awis sudah luangin waktu nih, karena dari kemarin gue sama anak nih nyari nih kan, nggak ada yang mau diajak ngobrol kan. Nah, tapi sebelum kita ngobrol banyak nih Bang Awis nih, coba kenalan dulu, sapa dulu lah anak-anak Norskit ya kan. Ya, assalamualaikum, nama gue Awis, gue tinggal di Cilincing. Oke, Awis tinggal di Cilincing. Gue Bang Awis apa abang nih? Bang Awis. Awis aja. Awis aja ya. Oke. Bis tinggal di Cilincing di mananya Bis? Di dekat Marunda, cuman gue di Pedongkelan. Oh, Pedongkelan. Oke, ya teman-teman, Pedongkelan, Cilincing, Marunda, masuk ke Jakarta Utara ya. Nah, lebih ngingetin lagi nih yang kemarin ya, dekat-dekat jalur atas lah yang kemarin kita udah ngebahas kemarin. Nah, teman-teman di sini gue pengen ngobrol tentang Bajilo. Cuma sebelum gue ngobrol, gue mau pesen nih, gue mau tekanin, pokoknya nontonnya sampai habis, jangan dipotong, terus bijak nontonnya, responnya juga harus bijak. Nah, Bang Awis, ya, seperti yang tadi gue udah ngobrol, bener Bang Awis pernah ngebajil? Pernah sih, cuman udah lama. Udah lama ya. Sekarang Nah, gue pengen nanya nih, awal ngebajil lo kapan tuh Bang Awis? waktu masih sekolah sih, zamannya SMP. Dari SMP? Udah ngebajil lo? Nah, itu awal mulai gimana? Maksudnya lu diajak apa? Alhamdulillahnya mah ya kawan aja, ya kan, ikutin temen gitu. Oke, Akhirnya ke bawah bawah. gitu ya. Ya, Nah, bawah. itu SMP, lu masih sekolah, kalau ngebajilonya kapan? Ya waktu SMP Maksudnya tahun di sela-sela waktu sekolah gitu? enggak pas pulang sekolah lah. Oke, pulang sekolah. Nah, biasanya dulu di jalur mana lu sekolah bajilo? Dulu mah masih di depan rumah lah, di jalur yang Marunda. Oke, jalur Cilincing gitu ya. Nah, kalau ngebajilo gitu biasanya ngapain aja menulis? Biasanya mah awalnya mah marahin supir. Oke, Marahin. Ntar kalau udah ada geman besi nih, baru geman. Iya. Geman tuh apa tuh? Yang gambaran nih, Oh. bisa diambil apa enggak nih, ya kan? Oke. Ini langsung sikat, ya kan? Kumpulin dulu anak. Nah, itu biasanya kalau ngebajilo itu dulu zaman SMP-nya lu bareng-bareng. Berarti ya? Bareng rame-rame sama anak. Oke. Itu sasaran mobil-mobil apa itu? Biasanya mau mobil trailer. Trailer. Iya. Oke. Nah, besi-besi yang diambil itu besi-besi apanya? Ya besi-besi kayak loknya tuh, bijinya. Oke. Oh, yang lock itu ya. Itu kan susah ngambil ya, Bis. Itu kan kadang kan nggak ada bautnya, langsung Oke. dijatuhin aja gitu, copotin. Oh, jadi nggak semuanya bisa lu ambil gitu ya? Semuanya sih. Nah, biasanya lu stopin dulu, apa langsung naik dari belakang, dari samping? Langsung aja gitu. Posisi lagi jalan, lagi macet, cuman nggak terlalu kenceng. Oke. Langsung copot aja. Oh, lu nggak naik gitu berarti? Naik. Kalau blok itu kan langsung aja. Oke. Nah, itu biasanya di apa namanya, suasananya lagi rame gitu. Lagi rame, lagi macet, banyak motor lewat. Lu nggak takut? Enggak sih,
dulu nggak begitu takut sih, pede aja udah. Nggak mikirin ya. Nggak mikir. Padahal itu kan tempat rame ya, Iya. banyak motor mobil lain gitu. Oke, oke. Nah dari SMP terus berjalan. Jalan Terakhir kapan lu ngebaju lu? terakhir 2018 lah, 18. bulan September Lu SMP tahun? 2010. Berarti 8 tahun lu ngebaju lo ya. Oke. Nah, biasanya kalau ngebaju lo itu dapat besi, dapat apa? Lu jual ke Madura. Madura. Ada yang jual satuan juga, Nggak di kilo. ada yang di kilo, ada yang satuan. Ya, tergantung barang apa yang lu dapat ya. Ada barang yang kalau besi yang kecil-kecil jual timbangan. Kalau kayak Iya. alok, dongkrak gitu, kita jual satuan. Oke. Dan itu mereka mau ya. Mau dia. Dengan harga yang miring udah pasti ya. Biasanya jual berapa kalau lo gitu Bang? Kalau kita jual, kita kalau ada dagang itu kisaran 40 sampai 50 ribu lah. 40 sampai 50 ribu. Kalau nggak ada dagangan 20 ribu dia. Oh, gagal tuh maksudnya yang buat uji gitu ya. Oke, oke. Padahal kalau di kilo nggak nyampe segitu. Nggak nyampe, kalau di kilo paling 2,5 kilo. Oke, 2 kilo setengah. Kalau kita Kalau jual satuan, sekilo pada zaman itu berapa? sekilo 3.500. Iya, kalau 2 kilo aja cuma 6.000 ya. 3.000, makanya jual satuan. Selama 8 tahun lu ngebaju lo paling ekstrim ngebaju lo itu gimana wis? Di area itu sih kebun baru. Ada kebun baru nanti. Gimana maksudnya paling ngerinya tuh gimana? Di mobil lagi jalan aja kita. Oke. Lagi jalan, posisi lagi jalan, kita langsung masuk kolong. Kolong. Iya, ada kotaknya tuh, kotak penyimpanan kayak macam kunci roda. Oh, alat-alat dia gitu ya. Itu di mobil ini lu jalan, Jalannya pelan dia, nggak Oke. posisi lagi macet. lu masuk ke kolong ya. Masuk ke kolong. Itu kan jalan mobil sih. Langsung aja gitu. Terus lu naik gitu pegangan. Ini langsung membuka gemboknya pakai besi lah panjang segini. Lu punya alatnya itu ya. Diongket kalau istilah katanya. Diongket. Diongket. Itu kalau kepleset kan langsung Nah, itu lindes. makanya ini aja kita hati-hati gitu. Pakai perkiraan aja bisa apa enggak gitu. Tapi pernah ada kejadian Pernah kejadian, teman lu gitu. pernah. Cuman nggak sampai kelihis, dia ngelewatin doang gitu. Maksudnya Jatuh. Oke. Dia diongket. Mungkin ini lah keselimut apa Keselimut, tangannya. ya. Jatuh, cuman dia posisinya badannya lurus. Cuman dilewatin kontainer doang. Alhamdulillah nggak kenapa. Cuma Oh. palanya miring dia. oh jadi dia jatuhnya di dalam kontainer, di kolongnya tuh Kolongnya. posisinya lurus gini ya. Iya, Jadi si lurus. ban ini nggak kena. Kalau seandainya dia gini, Nah, keluar. dia miring tuh, palanya doang, dia nggak kena gardannya tuh. Oh. Palanya miring. Udah gitu posisi mobil kan jalan lurus aja, kalau Iya. belok mungkin kena lindes. Udah pasti Jangan lah. macet, lurus aja. Gila ya, gua nggak habis pikir maksudnya sampai senekat itu ya. Ya harusnya mau gimana lagi? Nah, kalau nggak begitu kita nggak ada duit. Oke, nah kalau ngomongin duit ya penghasilan, itu kan lu SMP. Mungkin setelah SMP lu lanjut sekolah, Lanjut sekolah SMK. lanjut SMK itu masih kayak gitu, Waktu SMK masih masih ya. Mas, dorongan apa ya kemauan lu kalau SMP mungkin lu kayak ikut-ikutan ya. gitu. Nah setelah lu SMK kan lu udah mulai agak berpikir tuh, tapi lu tetap mau. Itu alasannya kenapa tuh? Alasannya ya karena buat uang jajan aja. Iya, uang jajan lah. Buat kebutuhan lu ya. Kebutuhan pribadi lah. Oke, emang orang tua pada saat itu gimana? Keluarga. Ya ngasih kalau uang jajan, cuman kan nggak cukup lah. Oke. Nah, buat pribadi nggak cukup. Biasanya ngisi uang jajan berapa? Dulu waktu SMK 2012 kasih uang jajan goceng sih. Goceng. Ini goceng doang. Lu sekolah di? Di SMK Sari depan. Oh dekat. Oke. Nggak jauh sih, jalan kaki nyampe. Nah seiring berjalan lu mulai ketagihan. Iya, karya. Iya lah karena mungkin dapatnya gede, Lumayan, ya. lumayan. Lu paling gede pernah dapat berapa wis? Karena yang lagi itu nyari berdua habis 1.000. 1 juta. Itu dari jam berapa wis? Serius lu? Serius. Itu sore. Dari sore? Ya, sore dari jam 2 sampai jam 4. Itu kita ngebantainya mobil Siba, mobil luar.
nggak ngebantai mobil sini, ngebantai rata-rata mobil luar aja. Kalau mobil sini paling ya blok-bloknya gitu. Oke. Maksudnya mobil luar tuh plat dari daerah. Itu sasaran lu biasanya apa nih? Ya, sasarannya itu potrekan, kunci buat kunci barang tuh, rantainya. Itu biasanya dia simpan di Di bawah di kolong, kalau nggak di alat kontainer belakang tuh. Oke. Lu berdua pada saat itu. Dua-duanya aksi tuh. Aksi langsung. Nggak lain langsung aja, udah langsung tinggal. Nggak ngelawan supirnya dulu, nggak ini supirnya nggak, pokoknya fokus di barang itu aja. Nah, pada saat kayak gitu pernah ngalamin gesekan sama supir, ada supir yang sadar gitu. Sering sih kayak gitu. Nah, terus lu gimana kalau pas supirnya tahu tuh? Pas supirnya tahu kalau posisi kita udah ngambil barang, ya udah biarin aja, kita kabur aja. Barangnya tetap lu bawa. Tetap bawa. Kalau dia ngumpul kita lari aja udah. Nggak, kalau buat ngelawan sih pernah, cuman nggak begitu ini aja, paling Itu ngelawan maksudnya biar supirnya marah gitu kan. gitu. Terus mulai coba ngebela diri lah. Nah, dia juga malah kepancing. Kadang gagal juga kan, posisi lagi kita naikin mau ngongket, karena kita datang membawa besi, jadi kita kabur. Nggak mau pak, pokoknya saya ini supirnya, kalau supirnya diem aja kita sikat, kalau supirnya aja kita cabut. Dia nggak ngundang ini juga. Nah, kalau sama masyarakat setempat, pernah ada yang kayak lu lagi aksi nih, mau ngambil atau mau apa, terus ada yang ngeliat, terus diteriakin, apa diomelin, itu pernah nggak masyarakat setempat itu? Masyarakat sih sering negor, cuman posisi kita udah selesai kebajilo. Kalau kita lagi aksi dia nggak bakal mau. Cuek aja biarin. Menarik sih, gue ngebayangin juga sih ekstrim banget tuh. Gue pernah lihat juga, gue pernah. Cuma gue belum pernah ngeliat yang sampai dia masuk kolong. Gue seringnya tuh ngeliat kayak kontainer lagi lewat, ya emang nggak terlalu kenceng ya, terus dia dari belakang manjat, kadang ngambilin barang-barangnya dari situ. Nah, itu lu paling ekstrim kayak gitu ya masuk kolong. Nah, kalau berurusan sama polisi pernah? Pernah sih berurusan sama polisi, udah sering kayak gitu sih. Setiap ngebantu itu pasti aja ada laporan, cuman kita kan buru-buru ngebuang BB-nya yang jauh gitu. Kayak itu sehari 2 hari nggak nyari dulu, ntar main lagi. Jadi Kalau ketangkep di di TKP pernah? Lu lagi aksi terus ditangkap? nggak lagi aksi sih, cuman lagi nyapal, nggak lagi malapin. Oh, lagi yang DM yang mana nih yang lagi gambar. Oke, situ pernah busernya dia BM-BM-an naik losbak dia. Busernya? Iya. Oke. Orang yang di mobil, kan kalau ini kan biasanya udah ngebaca anak-anak tuh, kalau ada mobil buser pelatih udah diingetin semua. Oke. Iya. Ya kita ada yang BM nih, ya kan polisi, kayak gitu kita nggak lihat, kan dia agak ngumpet ya, kayak di losbak. Posisi itu nggak belakang, ini toto langsung turun, tangkap. Lu lagi posisi lagi nyapal gitu. nyapal itu malakin. Alhamdulillah nggak ada barang buktinya, cuman malakin aja. Nah, itu dibawa kemana tuh? Bawa ke polsek. Bawa polsek ya. Gue gimana ngebayang? Makanya gue rada itu juga sih sebenarnya yang mau bahas ini, rada ngeri sedap ya. Tapi mau gimana lagi? Perlu gue angkat karena lu sendiri udah stop ya. Stop. Lu udah bisa dibilang udah nggak suka lagi sama begituan, udah nggak mau lagi, dan lu udah pernah banyak ngejalanin kasus hukumnya juga ya. Nah, dari semua bajilo atau yang pernah lu lakuin tuh, pernah nggak lu merasa kayak nyesel atau kayak apa sih begitu, terus lu dapet ujakan gitu dari orang-orang lain, dari warga, dari siapa gitu? Pernah? Emang kalau nyesel sih, cuman itulah mau gimana, kalau nggak begitu nggak dapat duit. Sering diomongin sama tetangga, sama anak juga, kamu ngapain sih kayak gitu di pinggir jalan kayak nggak ada kerjaan yang ada aja. Cuman ya udah cuek aja ya. Tapi kalau orang tua tahu, Orang
orang tua tak taunya parkir dia. Oh, Ya, nggak taunya parkir. Soalnya kalau pulang ke rumah buang receh, nggak taunya parkir dia nggak tahu sama Jiro apa, nggak tahu. nah kalau seandainya orang tua lu tahu is, lu mau gimana tuh pada saat itu? Ya kalau dia tahu ya sedih juga dia aja. Itu kita ngerasa malu-maluin keluarga gitu. Oke, lu sadar ya bahwa itu tindakan gak benar berarti ya. Banget. Merugikan banyak orang ya, bukan hanya lu doang ya, terutama orang tua lu. Oke. Nah, titik di saat lu udahan atau nggak mau lagi tuh pada saat apa tuh? Pada saat waktu apa aja Tangkap. ya tangkap cuma bukan yang ini apa tangkap. Oh, bukan kasus bajiro. Oh, kasus juga tawuran. Gimana? Tawuran aja itu. Ya udah. Pas dari situ sampai sekarang udah hampir 3 tahun. 3 tahun di pesantren ya. Oke, di penjara ya. Nah itu lu mulai berpikir bahwasanya gue nggak mau lagi gitu, udah cukup lah. Mungkin ketika lu bajiro, lu pernah ditangkap tapi nggak pernah lama ya di dalam penjara. Nah justru lu di kasus yang lain tangkapnya. Oke, Di situlah hal-halnya gue pas masalah bajiro nggak pernah jalanin lah kalau kasus yang ini jalanin ini lah. 3 tahun lama juga loh usia. Lama. Nah, lu sadar itu tindakan nggak benar ya, bajiro itu selain berbahaya buat diri lu sendiri ya, karena lu aksi-aksinya di luar batas normal, ya masuk kolong, kejar-kejar kayak gitu kan, pertama apalagi mobil gede ya, bisa diperiuk udah banyak banget kasus kelindes, kasus segala macam kan. Nah sekarang lu kalau ngeliat masih ada kayak gitu, pandangan lu gimana? Pandangannya gimana ya? Ya kalau ngeliatnya pandangannya berubah aja gitu. Iya kelihatannya. Kalau ambil kenal gitu, kadang suka ngebilangin, udah lu nggak usah ikut ke bajiro lagi lah. Oke, udah ntar kita nyari kerja aja lah yang bener lah. Capek jalan dulu, kan begitu kalau ambil kenal. Tapi kalau nggak ambil kenal, itu jadi. Berarti lu udah prihatin ya sama anak-anak yang masih kayak gitu ya, Aktif yang kenal gitu. dan rata-rata ya kalau berdasarkan cerita lu, alasan mereka selain terjebak dalam pergaulan ya, mungkin itu gua anggap kayak pergaulan ya, dia melihat temennya Jadi ikut-ikutan. terus keenakan gitu kan, dapat duitnya instan walaupun resikonya gede, cuma ya itulah pergaulannya. Cuma kan ya wis ya, pasti dong di pergaulan itu nggak sehat, karena gue juga kan tahu ya aktivitas anak-anak kayak gitu ya, masih doyan ini doyan itu. Mungkin itu salah satu alasan mereka juga ya untuk nyari uang kayak gitu. Lalu sendiri sekarang udah benar-benar total nih, total ya, udah nggak mau lagi lah. Nggak mau lagi. Nah kalau misalkan bentar dulu deh, gue pernah mau nanya, lu pernah nggak sih dapat pembinaan kayak gitu di, maksudnya itu kan masuk kategorinya anak jalanan ya, pernah nggak lu kayak Tangkep posisi nggak lagi bajiro, Oke. posisi lagi parkir. Itu ada razia gede-gedean di mana? di daerah Baru, Kampung Cincin. Oke. Tangkapin di situ, Lu lagi ngapa? lagi parkir. Oh lagi Nah, mati. itu siang-siang jam 10-an lah. Oke. Kita tangkep, dia akan dibawa ke Polres di 2, didata, terus dipanggil sama orang dinas sosial. Dinas sosial Baru kita dikirim ke dinas sosial Kedoya. di daerah Kedoya. Oke. Nah di sana lu mendapatkan pembinaan. Apa yang lu dapat di sana? Ya, di sana selama 7 hari lah. 7 hari. 7 hari. Oke. Nah, di sana kayak gimana ya? Cocok tanam apa gitu. Oh, melakukan aktivitas yang bagus ya. Yang positif lah. Tapi ditanya-tanya juga, lu Ya, ini tanya-tanya. orang ngapain aja gitu.
Nah lu berarti pada saat itu juga sebenarnya udah ada kesempatan dong ya untuk melakukan yang benar. Cuma balik lagi ya mungkin lu masih gimana ya, masih di zona-zona udah amat lah sama kata orang. Mungkin kalau gue lihat pada saat itu gue juga kayak yaudah langsung menjalani ya. Nah puncaknya ketika lu masuk penjara baru lu sadar total ya, lu udah gak mau lagi ya. Menarik sih, keren kalau lu udah berani apa ya untuk stop lah gitu. Apalagi lu juga udah prihatin sama anak yang lain ya. Nah, lu pengen ngomong apa nih buat temen-temen yang masih nih atau kalau bisa ya gue sih pengennya lu atau sama temen lu semuanya nih yang udah pada berhenti, kita coba datengin tuh teman-teman yang masih aktif kayak gitu untuk stop lah kan, untuk jangan lah karena kan bahaya banget ya, selain untuk diri dia merugikan juga untuk orang banyak tuh ya. Mungkin lu bisa lah kasih ke teman-teman semua pesan-pesan, mungkin mereka nonton nanti apa gimana bisa coba dikasih Ya buat anak-anak di sini lah yang masih pada main di jalan, coba tolong lah, berhenti lah, capek hidup di jalan mulu, kayak berurusan sama hukum gitu. Ya, jangan di jalan lagi lah, resikonya juga gede kan kalau di jalan, kalau nggak mati ya tangkap, kalau nggak cacat ya itu resikonya gak ada yang kecil ya, resiko besar semua ya, mati, cacat, tangkap. Nah teman-teman semua tuh, gue tambahin sedikit ya, nggak semuanya ya Pajero itu apa ya terlalu ekstrim. Pada titik dimana dia berubah, ya kita harus menghargai, kita harus respect karena masa lalu kelam itu ya pasti ada orang-orang, sebagian pasti akan terjebak dalam situasi itu. Ya gua nggak mau ngedalamin tentang kenapa dia harus jadi bajilo, kenapa dia begitu, karena itu sensitif sekali ya. Gue juga nggak bisa nyalahin personalnya, ya banyak faktor lah, salah satunya pergaulan segala macam, kurangnya pembinaan dari mungkin orang tua, masyarakat setempat atau segala macam. Cuma di sini yang gue kasih tahu ya, benar bajilo itu emang ada di Jakarta Utara, dan gue juga sepakat bajilo itu tindakan yang kurang baik ya. Cuma ketika mereka udah pada hijrah, udah pada nggak mau lagi ya, kita harus rangkul mereka gitu. Jangan sampai mereka nggak ada yang merangkul, terus kesulitan lagi ekonominya, kesulitan lagi dalam aktivitasnya, terjun lagi masuk lagi, itu yang nggak bagus. Nah kalau sekarang lu udah kerja bis? Belum sih, lagi cari kerjaan. Niatnya ini mau kerja ntar di daerah Maluku, di Kenek, mau pindah lagi nunggu kabar dari kawan. Justru malah Di Kenek dulu lu bermusuhan sama mereka bis, itu lu gimana? Mau lah, nggak apa-apa. dan nggak malu gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi nggak ada perasaan untuk balik lagi kan? Nggak ada sama sekali. Karena kan kalau lu jadi kenaik, lu nggak perlu lagi capek-capek ngadang atau ngejar-ngejar, langsung depan muka lu tuh. Itu berani lu ya? Berani. Udah, Insya Allah berani. udah nggak ada lah godaan untuk kesana ya. Nah, buat teman semua nih, barangkali lah ada loker boleh di share ke IG, nanti gue bakal banyakin nih perjalanan, gue ajak ngobrol yang masih kesulitan kerja kan, tolonglah dibantu lah ya kan, karena gimana ya, ya kalau kita objektif memisahkan masa lalu sama sekarang, ya kita harus dukung mereka gitu kan. Kayak Awis gini kan dia udah mau kerja bener, sekarang masih kesulitan, ada info lokernya juga hanya jadi Kenek itu kan apa ya, gaji nggak pasti, dia ritasi kan, ketika supirnya jalan baru dapat gaji. Kalau nggak ditarik, iya gaji supir, kalau nggak ada tarikan ya dari mana gitu kan. Pokoknya gue respect banget lah, pertama udah mau cerita ya, walaupun
banyak. Mungkin nanti next kita bisa ngobrol lagi lebih banyak. Dan satu lagi nih, mungkin teman-teman nih Wis yang udah hijrah juga, bolehlah kabar-kabarin terus ngobrol bareng sama gua. Nanti insya Allah gua sama anak mungkin ya pengen cari celah biar orang-orang kayak lu nih dan kelompoknya itu punya wadah dulu untuk memperbaiki, tapi dengan realita yang nyata gitu kan, kerja yang benar segala macam. Nah mungkin teman-teman semuanya gitu dulu. Nanti gua akan coba lebih dalam lagi, coba lebih explore lebih banyak lagi tentang anak jalanan. Untuk episode Pajero ini mungkin cukup di sini aja ya teman-teman, karena banyak faktor yang harus gue jaga juga, terutama teman-teman yang masih aktif nih. Oke. Kayaknya gitu dulu, bisa nggak tambah lagi ya? Oke. Teman semuanya tontonnya pokoknya sampai habis, buang sisi negatifnya ya, ambil sisi positifnya. Oke. See you di episode selanjutnya.